wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Radika Intan, NPM 19110600035. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran evolusi. Sebelum adanya karya Charles Darwin, studi evolusi tidak bersifat ilmiah. Nah, pada saat itu juga banyak sejarawan alam menerima spesies secara esensial atau ideal. Misalnya, individu hanya dikelompokkan sebagai baik dan buruknya saja. Di sini juga ada ilmuwan naturalis yang pertama memulai menggambarkan pola keturunan di alam secara statistik menggunakan istilah probabilitas atau peluang dan determinisme. Di sini juga Thomas Robert menggunakan pendekatan ini pada populasi manusia dalam bukunya An Essay on the Principle of Population yang memberikan pengaruh terhadap Darwin. Nah, di sini dipelopori oleh Darwin spesies dipahami dalam istilah statistik. Individu secara aktual diduga berkelainan di mana paling menyimpang dari bentuk rata-rata dan spesies yang digambarkan sebagai variabel dan unit-unit yang bergradasi. Nah, di sini juga Darwin menginformasikan gagasan seleksi alam pada tahun 1938 dan masih mengembangkan teorinya hingga tahun 1858. Ketika Alfred Russel mengirimkan suatu teori yang sama dan keduanya dipresentasikan di The Linnean School of London dalam makalah terpisah. Di sini juga pada akhir tahun 1859 publikasi Darwin on the Origin of Species menerangkan tentang seleksi alam secara detail dan menunjukkan bukti yang makin lama makin diterima oleh para ahli. Nah, Thomas Henry mengaplikasikan gagasan Darwin pada manusia di bidang paleontologi dan anatomi perbandingan untuk memberikan bukti yang kuat bahwa manusia dan kera berbagi nenek moyang. Nah, ini menyebabkan kegemparan di seluruh dunia sebab berimplikasikan bahwa mitos diciptakan dalam Alkitab atau Kristen. Salah dan manusia tak memiliki tempat khusus di alam semesta ini. Debat mengenai mekanisme evolusi berkelanjut dan Darwin tak mampu menerangkan sumber dari variasi terwariskan dalam seleksi alamnya. Tampaknya juga Jen di sini masih menduga bahwa induk mewariskan adaptasi yang diperoleh semasa hidupnya pada anak-anaknya. Suatu teori yang dijuluki dengan sebutan Lamarckisme. Pada tahun 1880-an, eksperimen August menunjukkan bahwa perubahan dari organ yang digunakan akan berkembang dan yang tak digunakan akan mengecil dan pada akhirnya menghilang. Nah, ini juga diwariskan dan Lamarckisme akan ditinggalkan. Di sini juga dijelaskan bahwa Darwin tak dapat menerangkan bagaimana sifat ini bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya. Pada tahun 1868, Gregor Mendel menemukan bahwa sifat-sifat akan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi. Pada saat karya Mendele ditemukan atau dibiarkan lagi pada tahun 1990-an. Pertentangan mengenai jarak evolusi yang diprediksi oleh genetikawan dan bioteknikawan menimbulkan kerentaan antara model evolusi Mendel dan Darwin.
Nah, meskipun konsep gen masih menjadi bagian dari mutasi alternatif dari teori evolusi, teori gen akhirnya dapat mendeskripsikan variasinya, yang masih menjadi bahan baku utama dalam seleksi alam untuk membentuk berbagai sifat adaptif pada kehidupan organik. Nah, di sini juga kontradiksi antara teori evolusi dan Darwin melalui seleksi alam dan karya Mendele dikonsilasikan antara di tahun 1920-an dan pada tahun 1930-an oleh biologiwan evolusi seperti J.B.S. Halden. Sewell Wright dan Ronald Pfister yang meletakkan landasan genetika populasi, akhirnya terbentuk kombinasi antara evolusi melalui seleksi alam dan pewaris Mendel. Watson dan Francis Crick pada tahun 1958 berhasil menunjukkan dasar dari fisik pewarisan. Sejak saat itu, genetika dan biologi molekul menjadi bagian inti biologi evolusi dan merevolusi di bidang filogenetik. Pada awal selanjutnya, sejarah biologi evolusi digambarkan oleh ilmuwan dari disiplin taksonomi tradisional yang menempatkan organisme khusus dalam pernyataan umum evolusi. Saat biologi evolusi modern, mulailah bidang ini digambarkan lebih luas dari sains biologi. Saat ini, biologi evolusi melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang seperti biokimia, ekologi, genetika, fisiologi, dan konsep evolusi yang dipakai dalam disiplin yang lebih jauh seperti psikologi, kedokteran, filsafat, bahkan sains. Nah, pada tahun 1960-an, para ilmuwan seperti W.D. Hamilton dan George W. William genetika evolusi untuk menerangkan kerjasama menggunakan konsep seperti misalnya famili. Pada tahun 1975, L.O. William dan pada buku Psikobiologi The New Science meletakkan teori evolusi pada bidang studi yaitu tentang fisiologi evolusi. Nah, pada abad 21 ini, biologi evolusi menjadi bidang penelitian ilmiah yang aktif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.